Jika kita bertanya kepada perempuan era 2000-an, siapa pria paling ideal? Kebanyakan jawabannya pasti Rangga. Dan jika kita bertanya pada generasi 2010-an sampai sekarang, kebanyakan jawabannya pasti Dilan. Mereka berdua adalah dewa asmara di dua generasi yang berbeda. Meskipun latar belakang mereka ibarat bumi dan langit, Rangga si anak broken home yang penyendiri dan Dilan si anak jenderal dari keluarga harmonis, keduanya dipuja karena satu senjata yang sama, kemampuan verbal mereka. Yang satu menggunakan puisi baku, yang lain menggunakan gombalan maut. Selamat datang di seri Bedah Karakter. Hari ini kita akan menghancurkan ilusi romantis itu. Jika kita melepas kacamata sinema dan menarik mereka ke dunia nyata, puisi dan gombalan mereka bukanlah bahasa cinta. Keduanya adalah alat manipulasi psikologis. Mereka adalah dua kutub pria red flag yang berjalan. Mari kita bedah mengapa Rangga dan Dilan sebenarnya adalah pria yang sangat beracun bagi pasangannya. Mari kita mulai dari Rangga. Selama ini kita menganggap bahasanya yang kaku dan puitis itu keren, tapi secara psikologis Rangga menggunakan sastra bukan untuk merayu, melainkan sebagai tameng. Rangga memiliki avoidant attachment style karena trauma masa lalu ayahnya. Dia sangat takut dengan kedekatan emosional. Dia menggunakan buku tebal dan kata-kata baku untuk mengintimidasi orang lain, membuat lawan bicaranya merasa inferior atau kurang pintar. Red flag terbesar Rangga adalah caranya menghukum orang lain, yaitu silent treatment. Perhatikan saat dia marah atau merasa egonya terancam, Rangga tidak akan mengajak pasangannya berdiskusi. Dia akan membuang muka, mendiamkan, dan lari dari masalah. Puncaknya adalah saat dia pergi begitu saja di bandara. Di dunia nyata, pria yang menggunakan silent treatment adalah mimpi buruk. Perilaku ini sangat manipulatif karena mematikan ruang komunikasi dan membuat pasangannya merasa bersalah tanpa tahu apa alasannya. Di kutub yang berseberangan, kita punya Dilan. Jika Rangga membangun tembok, Dilan justru mendobrak masuk secara paksa. Banyak yang meleleh dengan kejutan dan gombalan absurd Dilan di awal perkenalan. Tapi dalam psikologi hubungan, apa yang dilakukan Dilan adalah taktik love bombing. Dia menghujani Milea dengan perhatian berlebih, hadiah-hadiah aneh, dan klaim kepemilikan bahkan sebelum mereka resmi berpacaran. Tujuannya satu, membuat targetnya merasa sangat spesial hingga akhirnya bergantung secara emosional kepadanya. Red flag Dilan yang paling berbahaya adalah hero complex atau sindrom pahlawan yang dibalut dengan sifat sangat dominan. Dilan merasa berhak mengatur hidup Milea. Dia mengintimidasi pria manapun yang mendekati Milea dan selalu menyelesaikan masalah egonya dengan kekerasan atau tawuran. Dia berlindung di balik kata melindungi, padahal sebenarnya dia sedang mengontrol. Berada di dekat Dilan membuat seorang perempuan kehilangan otoritas atas dirinya sendiri karena segala sesuatunya harus tunduk pada aturan main Dilan. Lalu, apa dampaknya bagi perempuan yang mencintai mereka? Baik Cinta maupun Milea, pada akhirnya sama-sama menjadi korban dari keegoisan maskulin ini. Cinta menjadi korban pengabaian. Sebagai perempuan yang ceria, ia harus rela membuang harga dirinya, mengejar-ngejar ke gudang, dan mengemis kepastian dari seorang pria yang ternyata lebih mencintai ego intelektualnya sendiri. Sementara itu, Milea menjadi korban posesivitas. Hari-harinya dihabiskan dalam kecemasan konstan. Dia menangis dan memohon agar Dilan berhenti tawuran, namun Dilan selalu memilih validasi jalanan dan geng motornya dibandingkan ketenangan batin pasangannya. Gombalan Dilan tak pernah bisa menghentikan air mata Milea. Di dalam gelapnya bioskop, kita tersenyum melihat mereka. Kita dibuai oleh puisi di buku usang dan gombalan di atas motor tua. Namun di dunia nyata, berkencan dengan Rangga akan membuatmu merasa sangat kesepian di tengah keramaian. Dan berkencan dengan Dilan akan membuatmu merasa terpenjara di dalam perhatian yang mencekik.
Puisi dan gombalan pada akhirnya hanyalah dua alat yang berbeda untuk mendominasi keadaan. Sekarang pertanyaannya, jika kalian harus bertahan hidup menghadapi salah satu dari mereka di dunia nyata, mana yang paling menguras kewarasan kalian? Si cuek yang memanipulasi lewat silent treatment atau si posesif yang memanipulasi lewat love bombing? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton seri Bedah Karakter. Jangan biarkan kewarasanmu dikalahkan oleh romantisasi film. Klik tombol like dan subscribe dan sampai jumpa di Bedah Karakter selanjutnya.